Jumpa lagi bersama channel TTG Sejarah. Kali ini kita akan mengungkap misteri di balik megahnya bangunan Lawang Sewu Semarang. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya Anda mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan berkarya. Siapa yang tak kenal dengan Lawang Sewu? Sebagai salah satu destinasi wisata di Semarang, Lawang Sewu selalu berhasil menarik banyak wisatawan yang berkunjung. Di balik bangunannya yang unik dan megah, ternyata Lawang Sewu menyimpan sejuta misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak video ini. 1. Digunakan sebagai kantor administrasi kereta api. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 dan digunakan sebagai kantor administrasi kereta api di masa Hindia Belanda. Sebelum membangun kantor KA di Semarang, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij NIS sudah membangun rel kereta api pertama di Indonesia, tepatnya di tahun 1864 silam. Seiring berjalannya waktu, kantor ini tidak mampu menampung jumlah pegawai yang membludak. Hingga akhirnya jadilah Lawang Sewu yang digunakan sebagai kantor NIS yang baru. 2. Pernah dijadikan ruang penjara di zaman penjajahan. Lawang Sewu sering digunakan untuk kegiatan operasional administratif oleh pemerintahan Belanda. Tapi di balik itu, Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai ruang penjara bawah tanah di masa penjajahan Jepang. Konon katanya, ruang penjara ini termasuk penjara paling sadis dan kejam di masa penjajahan. Jadi nggak heran kalau penjara terlihat seram ketika kalian melintasinya. 3. Merupakan saksi bisu atas pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai 19 November 1945, terjadi peperangan antara Indonesia melawan Jepang. Dan Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi peperangan antar kedua negara. Namun akhirnya, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) Indonesia berhasil merebut kembali gedung ini setelah sebelumnya dijadikan sebagai kantor jawatan transportasi oleh Jepang. 4. Terdengar suara teriakan di sumur bawah tanah di halaman utama gedung Lawang Sewu. Terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tidak dibuka bagi publik. Alasan penguncian sumur ini diduga karena adanya suara teriakan yang sering kali muncul saat malam hari tiba. Menurut kabar, sumur inilah yang dipakai oleh tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda. Sehingga kerap terdengar suara-suara berteriak minta tolong dari bawah sumur tersebut. 5. Penampakan makhluk halus di ruang utama. Sebelum memasuki ruang utama Lawang Sewu, kalian harus melewati pintu gerbang besar terlebih dahulu. Ketika melintasi pintu gerbang, orang-orang sering melihat penampakan roh-roh halus. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Pertama, yaitu penampakan tangan hitam besar yang menutupi bagian jendela. Kedua, di bagian sudut-sudut langit utama terdapat penampakan orang yang suka menyenter di malam hari. Selain itu, ada pula penampakan dengan kondisi wajah yang rusak. Seremnya. 6. Disebut sebagai bangunan 1000 pintu, nyatanya hanya 429 pintu di setiap sudut ruangan Lawang Sewu. Terdapat pintu-pintu berwarna kecoklatan. Anehnya, pintu-pintu ini digunakan sebagai penghubung antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain yang jaraknya masih sangat berdekatan. Pintu-pintu ini dikabarkan berjumlah 1000 pintu. Ternyata saat dihitung, pintu ini hanya berjumlah 429 buah. Bila dihitung dengan daun pintunya, jumlahnya masih 928 buah.
Sisanya kemana ya kira-kira 7. Sering tercium bau-bau aneh di ruang penjara berdiri. Di ruang bawah tanah terdapat penjara berdiri yang berukuran 60 cm x 1 meter. Penjara yang harusnya digunakan untuk 1 orang tahanan malah digunakan untuk menampung 5-6 orang tahanan. Hingga akhirnya seluruh tahanan tewas karena kesempitan. Jika ada tahanan yang masih hidup tak akan bertahan lama. Setelah itu, mayatnya akan dibuang ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, sering tercium bau-bau aneh dari ruang penjara, termasuk bau anyir darah.